Shalom. Ya, puji Tuhan. Tadi saya bilang ke istri, enak ya kalau perjalanan untuk melayani Tuhan dari Harvest ke sini. Apalagi waktu mau keluar dari Harvest sepi gitu kan. Entah para kemana orang-orangnya. Tapi kita yang percaya bahwa iman kita, perasaan kita, pikiran kita, biarlah hendak terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Oke lah, amin ya. Karena 1 tahun Tuhan sudah menyertai kita dan kita mau menikmati itu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, langkah kita stop di akhir ini dan melompat masuk ke tahun yang baru. Dan untuk itu firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai tutup bungkus kotak tahun ini. Dan kita akan buka bungkus kotak yang baru dengan tema Ebenezer. Tentu kalau ngomong ini, telinga kita sudah gak asing lagi. Amin ya. Semua kita sudah tahu apa itu Ebenezer. Dan entah saya sudah berapa kali berbicara tentang ini. Topik khusus Ebenezer atau dalam topik yang lain tapi dalam kutipannya ada selipan kata Ebenezer. Dan kita sudah memahami tentang ini. Tetapi perlu kalau di tahun baru, di akhir tahun. Memang ini kalimat yang pendek, tapi sesuatu yang luar biasa. Akan kurang waktu kalau kita merenungkannya. Apalagi kalau masa pandemi ini kan semua diatur ya. Termasuk saya khotbah juga harus kira-kira kan gitu. Kadang saya khotbah lupa diri. Bisa 1 jam pun enggak. Ini bisa lewat, semoga kalau saya mulai lewat jam ini ya. Ebenezer. Apa itu Ebenezer? Mari kita buka satu ayat hebat. Dari hambanya yang hebat. 1 Samuel 7 ayat 12. Ini satu ayat ada di depan, Bapak Ibu boleh perhatikan, kita baca bersama-sama ya. Ya, 1 Samuel 7 ayat 12. 3, 2, 1. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya sekali baca untuk kekasih-kasih Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, apa itu Ebenezer? Pasti langsung kita berkata, apa? Kompak pasti kita mengatakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu ya. Kalau saya tanya, kalau ujian, apalagi kalau anak sekolah, ujian agama, esensinya atau dasarnya, apa itu Ebenezer? Artinya apa? Apa itu Ebenezer? Semua di dalam telinga kita, pikiran kita langsung mengatakan, sampai di sini Allah atau Tuhan menolong kita. Itu enggak salah. Karena memang itu perkataan Nabi besar Samuel. Ya, kita mau lihat baik-baik kita belajar ya. Ya, next. Oke. Jadi kita satu-satu Bu. Ya. Balik lagi satu-satu. Ya. Apa itu Ebenezer? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Iya. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Kira-kira kata ini begitu keluarkah? Atau kata ini asal keluar dari perkataan Samuel? Atau kata ini sesungguhnya apa lagi dimaksudkan di situ? Ada 2 kata di sini. Kalau kita punya kitab Ibrani dan kita punya leksikon, khususnya Strong, biasa kalau teolog kalau mau tafsir kan pasti harus ada itu. Karena di situ ada code number-nya. Tidak bisa orang menafsirkan asal kata. Supaya dia tahu maknanya di situ. Ini maksudnya apa? Ini bentuknya apa? Dan ini untuk apa? Apa itu Ebenezer?
Allah sampai di sini Tuhan menolong kita. Betul, tapi kalimat ini tidak berdiri sendiri. Dan kalimat ini tidak asal keluar. Dan kalimat ini, nama ini bukan baru asal keluar dari perkataan Samuel. Ini akhir tahun, biarlah saya keras-keras sedikit kan. Apalagi saya semangat sudah 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun tidak bertemu kekasih-kasih Tuhan di sini. Jadi roh saya agak semangat itu ya. Jadi kalau agak lebih-lebih dikit waktunya, biarkanlah gitu ya. Ada 2 kata di sini. Satu Eben. Code numbernya di Lexicon Dictionary Strong 68. Dia punya arti tersendiri. Eben artinya batu. Ada hetsernya. Apa hetsernya? Ya lanjut. Satu-satu. Hetser dengan code numbernya 72. Gak ada arti. Dia langsung satu kalimat. Stone of help. Kalau Eben ada satu arti, yaitu batu. Tapi waktu sampai di Hetzer, dia langsung kalimat panjang tambah Eben. Stone of help. Batu pertolongan. Kan harusnya pertolongan kan gitu ya. Harusnya pertolongan. Harusnya help. Tapi ternyata di dalam leksikon itu ditulis langsung Hetzer itu artinya stone of help. Langsung ada kata batu di situ. Dia nggak berdiri sendiri. Kira-kira ini apa? Kan gitu. Supaya kita memanai betul-betul kata Ebenezer yang kita sudah sering kali pasti kalau di akhir tahun dan awal tahun pasti ini khotbah yang menjadi judul sangat menarik. Gitu ya. Kira-kira maksud apa Samuel sampai mengatakan Ebenezer? Baca baik-baik 1 Samuel 7 ayat 12. Di situ ada Mispa dan Strep ada Yesana. Ini semua tidak penyebutan yang langsung begitu saja. Tapi ada maksud Mispa dan Yesana. Di antara 2 wilayah ini Samuel menuliskan Ebenezer, di sini Tuhan menolong kita. Makin menarik kan? Kalau begitu ini kok jadinya arti batu pertolongan. Bukankah kita jawab ujian tadi, Ebenezer artinya Tuhan menolong kita. Wah salah tuh Pak Jeff, itu salah yang menjawab batu pertolongan. Sekarang mana yang benar? Untuk itu kalimat ini kita harus pahami baik-baik. Lanjut. Nah, bila kita mau merenungkan kalimat Ebenezer ini, maka kita tidak boleh melepaskan kisah panjang yang terjadi di dalam peristiwa ini. Itu maksudnya. Makanya Hetzer tidak berdiri sendiri artinya, tapi dia langsung Eben di situ. Eben baru Hetzer. Kalau Eben masih bisa berdiri sendiri, tapi Hetzer tidak bisa berdiri sendiri. Dia langsung dengan Eben dan jadilah artinya batu pertolongan. Kalau Hetzer aja tidak mau berdiri sendiri, maka kita tidak boleh memahami secara penggalan kalimat ini. Tapi kita harus tahu konteksnya, kisahnya, ceritanya. Baru kita dapat makna di situ yang luar biasa. Ya, next. Ini, perhatikan Bapak Ibu kasih. Pertama, kita harus tahu cerita di balik kata Ebenezer ini. 1, Ebenezer adalah nama sebuah wilayah atau tempat, sebuah wilayah di mana itu tempat tentara Israel berkemah untuk berperang melawan tentara Filistin. Dan dalam peperangan itu Israel mengalami kekalahan dengan tewasnya 4.000 tentara. Nanti di rumah baca di dalam 1 Samuel 4 ayat 1b. Kedua, lanjut. Di tempat yang bernama Ebenezer juga bangsa Israel kembali berperang melawan bangsa Filistin. Ya, di sini mereka mengalami kekalahan sangat besar. Yang pertama 4.000, yang kedua ini 30.000 tentara Israel. Tidak tanggung-tanggung. Dan lebih hebat lagi,
di tempat yang bernama Ebenhezer ini, peristiwa peperangan kedua yang lebih hebat, yang sangat menyakitkan dan sangat menakutkan bangsa Israel, tabut Allah dirampas. Tabut Allah dirampas oleh Filistin. Sekarang balik lagi ke pertanyaan, apa itu Ebenhezer? Kita langsung klik di telinga, itu perkataan Samuel. Bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Kira-kira penggalan tadi yang saya kasih di dalam ayat 41b dan juga di ayat 5, pasal 5 ayat 1. Kata Ebenhezer ini baru keluar dari mulut Samuel dan penyebutan itu kita kenal. Atau sebelum penyebutan oleh Samuel, kata Ebenhezer itu sudah ada? Sudah ya? Artinya bahwa apa Ebenhezer itu adalah nama tempat. Baru mulai, kira-kira kita mulai ini ya. Artinya bahwa Ebenhezer itu sebelum Samuel mengatakan bahwa ini tempat Tuhan sampai di sini menolong kita, ternyata Ebenhezer ini nama tempat. Di tempat ini Israel punya sejarah kelam. 2 kali mengalami kekalahan. Kekalahan pertama masih oke, 4.000, gak terlalu apa. Kekalahan kedua luar biasa memalukan. Tanda kekuatan mereka pun dirampas, yaitu bait Allah. Nah, baru kita ketiga. Ya, Ebenhezer adalah nama yang diberikan Samuel pada sebuah batu yang dijadikan sebagai tugu peringatan bahwa Israel telah memenangkan perang besar melawan musuh bebuyutan Filistin. Yang ternyata maksud dari nama itu adalah sampai di sini Tuhan menolong. Waktu mereka memenang dan seperti di gambar itu kira-kira ya, Samuel masih muda pada waktu itu. Dan ini pengalaman perang yang belum terlalu lama bagi dia. Setelah dia ambil kekuasaan dari Imam Eli. Dia angkat batu dan ketika memenangi peperangan itu, dia kasih nama batu ini batu Ebenhezer. Sebutkan ini batu Ebenhezer ya bangsa Israel, umat Allah, umat pilihan Israel, umat pilihan Tuhan. Sebutkan batu ini namanya batu Ebenhezer. Lalu mungkin ada orang tanya, emang maksudnya apa Nabi? Katakan bahwa ini batu membuktikan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya perhatikan, apakah kalimat ini baru muncul? Nama Ebenhezer ini baru muncul? Ternyata tidak. Di dalam 1 Samuel 4 ayat 1b, kemudian dalam 1 Samuel 5 ayat 1, Ebenhezer sudah ada sebagai nama tempat. Dan nama yang Samuel pilih sama dengan nama itu, di mana Israel mengalami kekalahan 2 kali dari Filistin. Pertanyaannya, mengapa Samuel menyebutkan nama Ebenhezer? Jadi ingat ya, Ebenhezer bukan nama yang dimulai oleh Samuel. Tapi itu nama tempat yang Samuel belum ada, itu sudah ada. Tapi kenapa dia tidak kasih nama, taruhlah ini batu kemuliaan gitu kan. Kita kasih nama ini Stone of Glory gitu. Tapi dia bilang ini batu Ebenhezer. Nah kira-kira kenapa? Apakah ada latar belakang? Maka nama Ebenhezer ini menjadi pilihan dari Nabi Samuel untuk menyebutkan sebagai tugu peringatan kemenangan mereka. Kenapa dia harus kasih nama Ebenhezer? Apakah tidak ada nama lain yang lebih hebat dari situ? Tapi dia pilih nama Ebenhezer. Dan maknanya menjadi berbeda. Ebenhezer yang di 2 pasal awal itu nama tempat. Sekarang dalam penyebutan Samuel menjadi pengertian beda. Bahwa sampai di sini Tuhan menolong. Kalau kita memahami ini, kita perlu kaji baik-baik. Dan bagaimana kita melihat air semuanya itu, bagaimana Tuhan berperkara untuk kita. Amin ya. Nah ini. Kalau nggak amin pun saya aminkan sendiri. Mengapa Samuel menyebutkan nama Ebenhezer pada sebuah tugu peringatan dibangun di antara wilayah Mispa dan Yesana? Karena selama 20 tahun
Selama 20 tahun bangsa Israel mengalami penindasan dari penjajahan yang dilakukan bangsa Filistin. 20 tahun. Sejak bangsa Israel mengalami kekalahan besar dengan dirampasnya tabut Allah. Dan hal itu terjadi di daerah Ebenezer. 1 Samuel 7 ayat 2. Saya mau baca konteks untuk kita pelajari hal ini. Nah, ini kebenarannya. Ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi setelah 1 Samuel 4 ayat 1b, kemudian sambung di 1 Samuel pasal 5 ayat 1, itu kekalahan besar bangsa Yahudi atas bangsa Filistin, kemudian dirampas tabut perjanjian sebagai tanda Allah bersama dengan mereka. Lalu itu kurun waktu penjajahan yang dibuat bangsa Filistin terhadap bangsa Israel 20 tahun, terjawab di dalam 1 Samuel 7 ayat 2. Selama penjajahan 20 tahun itu membuat bangsa Israel luar biasa menderita. Dari mana Pak Jeffrey tahu? Baca baik-baik 1 Samuel 7 ayat 2. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Kalau udah kata mengeluh, di sini kita kaji baik kata-kata itu. Kita kaji baik-baik isinya, itu tidak enak karena segala penderitaan ada dalam keluhan ini. Jadi, ya, kita lanjut next. Jadi dengan penyebutan nama Ebenezer, ini ya. Jadi dengan penyebutan nama Ebenezer, satu kemungkinan ini Samuel mau menunjukkan bahwa kekalahan memalukan yang terjadi 20-an tahun yang lalu dan disusul dengan masa penjajahan yang menyakitkan atas Israel itu sudah dibalas lunas oleh Allah dengan memberikan kemenangan gemilang sekaligus mengangkat muka bangsa Israel atas bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Ini poin pertama yang coba saya meresapi di dalamnya. Kenapa dia nak katakan dia katakan Ebenezer, sementara daerah itu antara Mispa dan Yesana. Dan kenapa dia mengatakan Ebenezer, sementara dua tempat ini menjadi tempat kelam bagi bangsa Israel. Kan harusnya dikasih nama itu tadi saya bilang Stone of Glory. Tapi dia bilang ini Ebenezer. Ebenezer 2 kali tempat kelamnya bangsa Israel. Kenapa? Satu, tadi saya bilang kemungkinan Samuel mau menunjukkan bahwa kekalahan memalukan yang terjadi 20 tahun sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kedua, nama Ebenezer yang dulu menjadi nama yang menyakitkan, nama penderitaan, nama kesuraman, sekarang telah diubahkan menjadi nama kemenangan, nama kesukacitaan, nama kelepasan dan kelegaan karena Allah berkenan hadir di tengah umatnya. Sebab begini, kalau bila kita perhatikan pasal 7 ayat 3, bukan tanpa alasan kenapa Israel itu mengalami kekalahan yang besar. Bukan tanpa alasan Israel mengalami kekalahan yang 2 kali. Yang pertama 4.000 orang tewas, yang kedua 30.000 tewas, ditambah lagi tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu artinya tanda kehadiran Allah di dalam bangsanya. Dirampas, kok bisa? Apakah Allah tidak punya kekuatan untuk bela mereka, menyelamatkan mereka dari Filistin? 1 Samuel 7 ayat 3 menjadi alasan ini. Lalu berkatalah Nabi Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lalu kita baca konteks ini, ternyata selama 20 tahun bahkan plus 7 bulan tabut Allah itu di daerah Filistin ada 7 bulan. Mulai dari Asdod, kemudian ke Gad, kemudian ke Akron. 7 bulan. Tambah 20 tahun penjajahan itu. Lalu mereka bertanya, kenapa kita mengalami ini? Samuel tampil sebagai seorang muda. Nabi pada waktu itu mengatakan bahwa itu tadi.
Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, sembah percaya kepada Dia, berarti selama 20 tahun 7 bulan mereka hidup di luar Tuhan, mereka terlepas dari Tuhan Allah yang perkasa, dan mereka hidup menyembah kepada Allah-Allah yang lain, yaitu Baal dan Asitoret. Jadi mereka telah berubah setia, hidup jauh dari Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah yang mati dari bangsa kafir yang ada sekitar mereka. Tapi kalau akhirnya mereka mengalami kemenangan kembali dengan secara gemilang, itu juga bukan tanpa sebab. Jadi perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu kasih, kenapa mereka kalah? Karena dalam pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa mereka sudah menjauh dari Tuhan, hidup jahat, dan mereka melakukan seperti apa yang mereka mau. Teguran datang kepada mereka melalui hambanya Samuel, dan mereka bertobat. Setelah mereka, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Kemenangan dari mana? Kemenangan dari pertobatan. Yaitu bahwa mereka kembali sadar bahwa mereka sudah jauh dari Allah yang perkasa, dan merasa bahwa itu sebuah dosa besar sehingga mereka harus bertobat. Dan memang mereka bertobat dengan meninggalkan semua dewa-dewa yang lemah itu dan kembali menyembah kepada Allah yang perkasa. Maka mereka mendapatkan pertolongan Allah dan menang. 1 Samuel 7 ayat 4. Bisa next. Alasan kenapa bangsa ini setelah 20 tahun 7 bulan baru mengalami kemenangan. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ini kunci kemenangan. Lalu apa yang saya mau ngomong di akhir tahun ini, kan gitu ya. Di sini kita harus lebih bijaksana. Kita harus lebih wise. Kira-kira selama 1 tahun ini kita sudah berjalan. Kita harus lebih bijaksana mengartikan kalimat yang sama dengan arti di balik kata Ebenezer ini. Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebagai tanda bahwa kita akan melepaskan tahun 2020 ini. Dan kalau Tuhan berkenan, kita menjalaninya di tahun yang baru 2020. Saya mau dengan pertanyaan-pertanyaan gini. Sikap bijaksana seperti apa? Yang wise itu tadi kan. Sikap bijaksana seperti apa? Ketika kita mengatakan Ebenezer sebagai perenungan bahwa kita telah berjalan jauh meninggalkan tahun 2020 dan akan melepaskannya di malam ini. Setidaknya ada 2. 1, introspeksi. Introspeksi diri. Introspeksi itu sama dengan kontemplasi ya kan gitu ya. Jadi perenungan, ada refleksi. Perenungan bahwa tentang apa saja yang kita sudah perbuat, yang kita sudah lakukan dan apa yang kita nikmati selama 1 tahun yang sudah Tuhan kasih kesempatan kita lewat atau hidup di dalamnya dan menjalaninya sampai sekarang di titik akhir ini. 1 tahun itu bukan hal yang mudah. 1 tahun itu bukan hal yang gampang. Ya mungkin ada. Coba lanjut next. Ya 1 tahun itu bukan angka yang bukan angka yang pendek, bukan waktu yang pendek. Karena kalau saya suka firman Tuhan bilang begini, kata Yesus, apakah dengan kekhawatiranmu akan menambahkan sehasta saja jalan hidupmu? 1 tahun. 1 tahun itu sudah sangat panjang bagi manusia. Karena manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Manusia tidak berkuasa atas hari-hari hidupnya. Dan manusia tidak tahu apa yang akan 1 langkah ke depan di dalam kehidupannya. Ya terus. Ini. 1 tahun itu bukan hal yang pendek. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada ratusan hari. 365. Kemudian ada ribuan menit. 8.700 sekian jam. Kemudian menit ada 525.600 menit. Dan kalau detik 31.500.000 sekian. Saya nggak perlu sombong karena bukan saya yang hitung. Saya tinggal cari-cari di Google kan gitu ya. Yang lebih Pak Jeff ini hebatnya bisa hitung-hitung, enggak udah pikir bagaimana kita menafsirkan Alkitab, apalagi hitung pusing kan gitu. Tinggal buka Google, Bapak Ibu bisa lihat. 1 tahun kita sudah melewati angka ini. Jadi sekarang pembicara juga
Agak sok-sok dikit, keren-keren gitu kan. Padahal Google nih. 365 hari. Oke, dibilang pendek. Di dalamnya ada 308.760 jam. Di dalamnya itu ada 525 menit, 600 mau bilang rupiah lagi. Kemudian di dalamnya itu ada jutaan detik, 536.000. Firman Tuhan bilang, sehasta saja kamu tidak berkuasa atas hidupnya. 1 detik, bahkan sepersekian detik sesuatu bisa terjadi atas diri kita. Percaya itu? Sudahlah, saya percaya sendiri. Lalu kita merenungkan gitu ya. Lalu kita merenungkan bahwa dalam hitungan detik saja segala sesuatu bisa terjadi. Dan segala sesuatu bisa kita perbuat. Puji Tuhan jika yang terjadi itu hal-hal yang indah dan menyenangkan. Tapi kalau tidak, bisa saja hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Apa yang terjadi? Tadi Pak Safei sudah mulai dengan beberapa di antara kita kan. Dengan tahun 2020 ini termasuk beliau apa yang dia alami. Kemudian puji Tuhan, kalau yang sudah kita perbuat itu hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi siapa tahu sebaliknya. Malah yang kita perbuat itu menyedihkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Disinilah tadi saya bilang sikap wise diperlukan, bijaksana diperlukan. Bahwa melepaskan akhir tahun bukanlah semata diisi dengan pesta pora, larut dalam euforia bunyi trompet, mercon dan kembang api dan lain sebagainya. Tadi sepanjang jalan kami lihat sepi, saya bilang ke istri, kasihan ya tukang trompet, kurang rezeki tahun ini. Istri saya bilang, ya itu dia. Karena kasus yang belakang bilang haram-haram. Saya bilang bukan persoalan haram. Dari tahun kemarin juga bilang ada haram, tapi trompet tetap laku kan. Tapi ini semua sadar. Karena apa? Gak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Dan itu aturan. Dan akhirnya tukang trompet pun tidak berjualan. Tapi biar bagaimanapun, ini sudah berlarut di dalam pikiran kita, perasaan kita. Tahunan ini sesuatu yang akan kita lakukan dengan bagaimana bisa, sebisa mungkin kita lakukan yang sevulgar, yang sebaik mungkin, yang seakbar mungkin. Memang selalu tandanya, euforianya itu tadi. John, bang api, trompet. Tapi tadi saya bilang, kalau kita renungkan baik-baik, Ebenezer, itu tidak menjadi hal dalam pikiran kita yang pertama. Renungkanlah kalau begitu ya. Renungkanlah seperti yang dikatakan Samuel kepada bangsa Israel. Kayaknya ada di situ. Renungkanlah seperti yang dikatakan Samuel kepada bangsa Israel. Apa sih? Dalam pasal 7 ayat 3. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu kasih. Sepanjang 1 tahun yang di dalamnya itu tadi ada ratusan hari, ribuan jam, ratusan ribu menit, dan jutaan detik. Segala macam situ bisa kita perbuat. Puji Tuhan tadi saya bilang kalau semua baik-baik saja. Dan apa yang kita nikmati baik-baik saja. Kalau dibalik, sebaliknya apa? Artinya begini, siapa tahu ada kesalahan gitu ya. Ini udah mulai dalam perenungan tadi, introspeksi, ini introspeksi. Siapa tahu ada kesalahan di situ. Ada pelanggaran di situ. Ada kejahatan di situ yang kita perbuat. Di tahun yang hendak mau lewat ini. Haruslah kita sadar. Seperti Samuel bilang kepada bangsa Israel dalam pasal 7 ayat 3. Jika kamu berbalik pada Tuhan dengan segenap hatimu, hendaklah kita pun mulai menintrospeksi diri. Supaya kalau kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, juga kepada sesama kan gitu ya. Ya agak memperbaikilah gitu. Agak memperbaikilah. Supaya kita juga bisa menjadi orang yang menang bersama Tuhan untuk melewati tahun ini. Karena perkataan Ebenezer itu tidak mengandung arti yang tidak enak, yang selalu enak saja. Tapi ada kandungan arti yang tidak enak di situ. Ebenezer. Misal ini, saya tahu di sini nggak ada, tapi nggak apa-apa. Namanya juga misal kan gitu ya. Jadi kita kontrol diri. Kalau ada yang mulai malas
bergereja. Ya rajinlah kan gitu ya. Mulai malas melayani, ayo semangatlah. Mulai bosan berdoa, giatlah. Atau yang suka menggemakan mulutnya untuk menyakiti orang lain, di sini nggak ada. Ya berhentilah kan gitu. Tahu? Atau mungkin yang suka licik, berubahlah. Yang suka salah paham mungkin, sekarang kan mulai banyak hoax kan gitu ya, menimbulkan keributan. Dan masih banyak lagi. Sesungguhnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, batu tugu pertolongan ini dengan nama Ebenezer, salah satu bagian di dalamnya, ini berbicara tentang feedback ke belakang. Itu maksudnya Samuel membangun batu ini supaya kamu lihat bahwa kamu tidak sesungguhnya langsung pion naik ke atas. Tapi lihatlah latar belakangmu, bagaimana engkau menderita dengan anak cucumu selama 20 tahun 7 bulan, di mana kalian jauh, di mana kalian tidak berkenan kepada Tuhan dan Tuhan hukum. Itu masa kelam. Introspeksi yang Samuel kita harus ambil. Seperti kata Samuel, Ebenezer ini tidak langsung menggema tentang sesuatu yang baik. Tapi ini berbicara tentang kontemplasi atau introspeksi diri. Siapa tahu kan gitu ya. Puji Tuhan kita sudah tahu yang baik-baik. Tapi siapa tahu yang tidak berkenan. Itu maksud dari Samuel. Sadarlah di situ. Berubahlah. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau. Bahwa kesukacitaan kemenangan Israel terjadi karena adanya pertobatan. Maka hendaklah perenungan akhir tahun kita juga harus melahirkan pembaharuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga mampu menghantar kita melepaskan tahun yang lama ini dengan kebahagiaan sejati. Bagaimana mungkin kita masuk ke bagian sejati ke tahun yang baru kalau kita masih masuk membawa koper persoalan yang banyak kan gitu ya. Bagaimana kita bisa menikmati sukacita di tahun depan kalau Tuhan masih izinkan, kalau kita bawa dengan segudang hal yang tidak baik. Ebenezer di sini satu titik yang sangat kelam bagi umat manusia. Tinggalkanlah segala kehidupan lamamu. Berubahlah, baliklah kepada Allahmu. Supaya kalau Tuhan mengizinkan tahun-tahun ke depan, ada suatu berkat yang benar-benar datang dari Tuhan untuk kita nikmati. Ini maksud dari pertama Ebenezer itu. Karena Ebenezer bukan keluar awal dari Samuel. Tapi main kembali 20 tahun bagaimana kalian bersikap pada Tuhan dan Tuhan sepertinya memalingkan muka kepadamu. Kita pun yang demikian. Dapat teguran keras untuk 1 tahun yang sudah lewat ini. Mengintrospeksi diri. Kita mengkontemplasi diri. Memulai sesuatu yang baru, mempersiapkan diri. Tinggal beberapa jam lagi kan kita akan masuk tahun yang baru kalau Tuhan izinkan. Suatu perubahan yang daripada Tuhan terjadi dalam diri kita. Itu satu poin dari arti sampai di sini Tuhan menolong. Yang kedua, kalau yang pertama introspeksi, yang kedua apa? Syukur. Ya. Yang kedua syukur. Mengapa perlu mengucap syukur? Ya simpel kan, kita semua bisa mengartikannya. Karena kita menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melewati tahun ini. Saya kutip seringkali Yesus katakan, bahkan sehasta saja. Sehasta saja ini perkiraan antara. Kurang lebih, jadi antara 45 cm sampai kepada 50 cm. 1 detik langkah kita sudah berapa jauh. Itu menjadi dasar di mana kita bersyukur. Di dalam 365 hari sampai ke jutaan hitungan detik, kita melewatinya. Kalau kita tidak melewati semua hari ini baik, sekarang saya nggak terlalu lihat semua rupanya kan gitu ya, karena tertutup masker. Apakah ini baik? Nggak baik sesungguhnya. Belum ini pergi, sudah dapat informasi terbaru, ada mutasi dari si kawan corona ini kan gitu ya. Nah kita nggak tahu kapan perpanjang, kapan dia buat SKTL baru lagi kan gitu ya. Aduh deh, semoga dia jangan berjalan-jalan kemana-mana. Dulu dia buat SKTL, surat keterangan tanda lapor kan berujung terus kan gitu ya. Corona mau masuk, pusing sudah. Kita berpikir tahun ini akan berakhir semua, dompet masih ada sih kan gitu ya. Limitnya masih cukup kira-kira deh. Udah mau selesai, muncul temannya baru.
Tapi berdasarkan Ebenezer, poin yang kedua, hendaklah kamu mengucap syukur, kata Samuel. Karena engkau feedback kembali, 20 tahun bagaimana engkau menderita. Tapi di titik ini, kenapa saya kasih nama Ebenezer yang sesungguhnya itu nama penderitaan. Tapi kenapa saya buat? Supaya engkau tahu Tuhanmu menyertai engkau. Amin. Di situ yang baru katakan ini poinnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, ini artinya sampai di sini. Sampai di sini bukan kata yang enak, bukan kata yang membanggakan. Sesungguhnya dalam isinya ada pergolakan, ada pergumulan, ada kematian di situ. 365 hari, saya berapa bulan yang lalu sempat sakit. Berapa jemaat sini, Pak kok kurus ya? Ini hasil sakit dari November kemarin. Saya puji Tuhan, bukan COVID, jadi nggak usah takut ya. Karena kalau COVID berarti saya udah bawa virus dari beberapa hari ke sini kan gitu ya. Apalagi dekat-dekat dengan Bu Mia dan teman-teman staff kan gitu. Puji Tuhan mereka kan nggak COVID, berarti saya aman. Mau ke rumah sakit saya juga nggak berani. Iya, sehat-sehat sampai ke sana bisa terjadi sesuatu yang beda kan gitu. Berobatlah di rumah. Di samping-samping ruko kan ada ini kan, apotik. Beli apotik, saya tahu sakit saya. Beli, tapi satu obat yang mujarab. Puji Tuhan ada istri, support kuat. Obat kita yang paling mujarab, Amsal 17 ayat 22. Amin. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat. Dan itu betul-betul kami berdua melakukan itu. Tidak minum obat rumah sakit. Tidak dapat injeksi. Tapi kami dapat imun yang kuat. Dan itu yang saya selalu bawa kepada jemaat di Harvest City yang kecil itu. Dan mereka kuat dan luar biasa. Semangat beribadah. Amin kan gitu ya. Ya mau kasih tepuk tangan boleh lah kan gitu ya. Biar supaya saya semangat, terbayarlah apa yang mimpi saya dapat sukacita bersama jemaat di sini. Saya menangis 2 minggu. Makan bubur plus 3 minggu. Berarti 1 bulan lebih. Makan bubur, nah hasilnya begini. Baju mulai kendor. Baju mulai kendor. Sampai sekarang, aduh recovery untuk badan naik ini agak susah ya gitu. Padahal saya udah makan banyak sampai mohon maaf, karena mau muntah supaya cepat gemuk. Tapi gak bisa gemuk. Tapi saya bilang udah Pak, yang penting sehat bisa pelayanan, itu luar biasa. Saya punya pengalaman, kalau Bapak Ibu mungkin lihat Facebook saya. Istri saya sempat upload, itu duduk di kursi. Ya puji Tuhan, bisa melayani dengan baik. Karena gak ada kekuatan. Mau ngomong mungkin bisa jatuh, ya puji Tuhan. Belum sampai seperti teman saya Pak Alvin gitu kan. Jadi masih bisa duduk dan masih bisa berkata-kata. Ini batu Ebenezer, saya coba bangun di dalam rumah tangga saya sendiri. Saya lihat waktu saya renungkan Ebenezer ini, betul sebenarnya kita bisa bangun dalam mesbah doa kita bersama. Bahwa kita perlu bangun batu Ebenezer untuk melihat 2 sisi. Satu di mana Tuhan izinkan kita bergumul, satu di mana Tuhan izinkan kita menangis, satu sisi di mana Tuhan membuat kita bisa berontak dengan salah keadaan. Tapi di sisi lain, perlu kita bersyukur karena semua keadaan itu, kondisi itu, Tuhan izinkan kita alami untuk dia membuktikan bahwa dia Allah yang layak dipercaya. Amin ya. Dia Allah yang layak kita taruh pengharapan. Oke. Jadi marilah kita bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kita menyadari kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melampaui 2020 ini. Sebab ada banyak hal yang di dalamnya menghadangi kita. Masalah kriminalitas, masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, COVID, dan teman barunya akan datang. Dan segudang persoalan lainnya yang kadang bisa melahirkan sukacita di situ, tapi tidak jarang menghadirkan air mata kesedihan karena persoalan-persoalan itu. Seperti pengakuan Samuel bahwa sampai di sini Tuhan menolong, artinya bahwa hanya belas kasihan Tuhan yang memampukan Israel menang perang. Ini perkataan yang sama harus kita ambil dalam diri kita. Bahwa demikian pula kita dapat mengatakan hal yang sama. Ya. Dengan maksud yang sama. Tapi dalam peristiwa yang berbeda. Kalau mereka maksudnya lolos dari tangan Filistin. Dibuat Tuhan menang. Kita dibuat Tuhan
mengakhiri tahun ini. Dan kalau Tuhan izinkan, kita semua lompat ke tahun 2021. Dan ini Ebenezer di bagian yang baik untuk kita. Inilah alasan ucapan syukur kita. Karena kenapa? 365 hari dapat dilalui dengan baik. Setelah kita melewati semua peristiwa yang ada di dalamnya. Amin ya. Amin. Kalau gitu, mari kita sama-sama perkatakan ini sebagai berangkas kita untuk kelak kalau Tuhan izinkan masuk ke 2021, kita bawa ini. Ya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya untuk mengakhiri tahun 2020 dengan melepaskan kehidupan lama dan membawaku masuk ke tahun 2021 dengan kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita siap bertemu 2021? Tinggalkanlah koper lama, bangunlah, majulah dengan koper baru yang Tuhan sudah siapkan dengan segala berkasnya. Amin, Tuhan memberkati kita.